Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyahu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah yakni man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatin thayyibatin mubarakah, tahiyati min indillah, tahiyati ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini Allah mempertemukan kita kembali di dalam majelis kita. Pada pertemuan yang mudah-mudahan senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah agar Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita di dalam kemanfaatan, meluaskan rezeki kita di dalam keberkahan, dan mempertemukan kita kelak di dalam surga yang penuh kenikmatan. Alhamdulillah, pada pekan yang lalu, sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW, sebagai tanda harapan kita akan mendapat syafaatnya kelak, sebagai tanda ittiba kita kepada Rasulullah SAW, kita telah membahas sedikit kaitannya dengan penentangan terhadap risalah. Kertasnya masih di bawah ya, punya saya malah ketelingsut sebentar. Iya, kita sudah membahas yang pertama, poinnya adalah penguatan dan bekal dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah terangkan di dalam surah Al-Muzammil ayat yang pertama sampai ke-7. Dengan kesimpulan kita kemarin bahwa Qiyamul Lail, menegakkan malam, melaksanakan salat dengan memperpanjang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah bekal yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang akan kemudian membawa qaulan saqilah, atau membawa sebuah perkataan yang berat, perkataan yang akan kemudian memberikan pengaruh yang besar kepada manusia, perkataan yang bahkan akan mengubah sejarah dunia, perkataan yang sangat berat sehingga gunung-gunung pun akan kemudian hancur berantakan karena tidak mampu menanggung bebannya. Nah, di dalam surah Al-Muzammil Allah lalu memerintahkan Rasulnya untuk qumil laila illa qalila, menegakkan dirinya di waktu malam kecuali sedikit darinya, yaitu separuh atau kurangnya sedikit atau tambahilah sedikit. Dan diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan tartil, yakni menghadirkan hati, memahami makna, dan mengucapkan dengan benar. Kemudian yang kedua, kemarin kita sudah membahas, ihwati fillah rahimakumullah, kaitannya dengan penentangan terhadap seruan yang awal-awal dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Dan kita sudah menyebut tentang seorang tokoh namanya Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Al-As bin Wa'il As-Sahmi yang adalah ayah dari Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-As bin Wa'il As-Sahmi adalah orang yang disebut oleh Allah sebagai orang yang mengambil hawa nafsunya sendiri sebagai ilah, sebagai Tuhan. Dan Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini, meskipun dia seorang tokoh besar Quraisy, kita juga pernah kemudian menceritakan kisahnya bahwa dia termasuk orang yang pernah menjadi
terdakwa dalam kisah Hilful Fudul atau Liga Orang-orang Utama, di mana ketika itu Liga Orang-orang Utama mengadvokasi seorang badui yang menjual unta. Untanya dikatakan dibeli oleh As bin Wa'il As-Sahmi, tetapi kemudian tidak dibayar-bayar, ditangguh-tangguhkan, diurung-urungkan, sampai kemudian si badui ini kehabisan bekalnya di kota Makkah. Lalu dia kemudian naik ke atas Ka'bah dan berteriak, memanggil Hilful Fudul, yang kemudian dipimpin oleh paman Rasulullah SAW yang bernama Al-Haris bin Abdul Muthalib, kemudian menuntut supaya Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini membayar apa yang menjadi kewajibannya, dan akhirnya memang yang bersangkutan membayar. Nah, Al-As bin Wa'il As-Sahmi adalah apa yang dikisahkan di dalam Al-Quran surah Al-Jasiyah ayat yang ke-23 sampai 25. Afara'aita, apakah engkau tidak melihat man seseorang ittakhadha yang dia menjadikan ilahahu sebagai Tuhannya itu hawahu, hawa nafsunya sendiri, wa adallahu, dan telah menyesatkannya Allahu Allah ala ilmin, di atas pengetahuan, wa khatama, dan telah menutup Allah ala sam'ihi, kepada pendengarannya, wa qalbihi, dan hatinya, wa ja'ala, dan telah menjadikan Allah ala basarihi, pada matanya itu, pada penglihatannya itu, ghisyawah, satu tutupan, satu, apa istilahnya, kalau kita bermain waktu kecil dulu ada permainan yang mengharuskan yang jadi itu ditutup matanya, itulah yang disebut sebagai ghisyawah, penutup pada mata. Faman, maka barang siapa, faman, maka siapakah yahdihi, yang bisa memberinya petunjuk, min ba'dillah, kalau bukan Allah. Afala tadzakkarun, tidakkah kalian kemudian mengambil pelajaran? Jadi Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini adalah juga orang yang kemudian dikisahkan menjadi sebab turunnya surah Luqman ayat yang ke-6, yang dia disebutkan oleh Allah di sini, adallahullahu ala ilmin, dia disesatkan Allah berdasarkan ilmu. Jadi bukan disesatkan berdasarkan kebodohan, tapi justru disesatkan berdasarkan ilmu. Maknanya adalah, kata sebagian ulama mufassir, Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini orang yang kemudian mengerti sebenarnya, tetapi karena kemudian kedengkian di dalam hatinya, dia menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, maka kemudian dia menempuh berbagai macam upaya untuk menghancurkan dakwah Rasulullah SAW dengan segala cara yang memungkinkan baginya, termasuk di antara cara yang ditempuhnya adalah apa yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Luqman ayat yang ke-6, wa minan nasi may yattakhidhu wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidaha huzwa. Dan di antara manusia ada orang-orang yang membeli perkataan yang tidak berguna, lahul hadis, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, liyudilla an sabilillah wa yatakhidaha huzwa, dan menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olokan. Nah, Al-As bin Wa'il As-Sahmi, apa yang dia lakukan ketika itu? Di antara yang kemudian dia lakukan adalah, menurut satu riwayat, ini adalah dia, Al-As bin Wa'il As-Sahmi, dia kemudian pergi ke Mesir, ke Syam, dan ke Persia untuk mengumpulkan berbagai macam mitologi, berbagai macam legenda, berbagai macam cerita-cerita tentang Fir'aun, tentang Rustum, tentang Isfandiar, tentang mitologi-mitologi Yunani, dan dia kumpulkan itu sebagai sebuah perbendaharaan ilmu bagi dirinya. Lalu dia kemudian membeli seorang budak perempuan yang pandai bernyanyi dan menari. Ketika dia kembali ke Makkah, setiap kali Rasulullah SAW akan yatlu, bertilawah, membaca ayat-ayat Allah untuk
dibacakannya kepada orang-orang Quraisy, maka Al-As bin Wa'il As-Sahmi beserta budak perempuannya akan menjejeri beliau di dekatnya, lalu dia menyuruh budak perempuannya untuk bernyanyi dan menari, kemudian dia sendiri akan mengisahkan berbagai macam legenda dan mitologi itu. Lalu dia akan mengatakan, mana yang lebih bagus, ceritaku atau cerita Muhammad, mana yang lebih cantik, budakku atau penampilan Muhammad gitu. Dan inilah yang dia lakukan terus menerus. Kemana Rasulullah pergi, dia bawa budak penyanyinya ini untuk mengikuti Rasulullah. Di sana kemudian dia selalu menyanyi apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam membaca ayat-ayat Allah itu, justru dengan nyanyian-nyanyian, tarian-tarian, dan juga sekaligus berbagai macam cerita legenda yang dibawakan. Inilah kenapa sebagian para sahabat kemudian membenci, diantaranya membenci nyanyian, dan juga mereka tidak menyukai cerita-cerita. Karena kemudian pernah orang-orang kafir Quraisy yang dikomandoni oleh Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini dulu dalam rangka menyesatkan kaum Quraisy, dalam rangka memalingkan orang dari dakwah, dalam rangka kemudian membuat manusia menjauh dari Rasulullah SAW, dia lakukan dengan cara menyuguhkan tarian dan nyanyian sekaligus cerita-cerita yang berasal dari berbagai macam negeri. Al-As bin Wa'il As-Sahmi juga adalah tokoh yang kemudian berperan di dalam sebuah ghazwul fikr atau perang pemikiran. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang pengharaman berbagai macam makanan yang kemudian disebut oleh Al-Quran. Ketika Allah mengatakan khurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla lighairillahi bihi, diharamkan bagi kalian maitah, bangkai, waddam dan darah, walahmul khinzir dan daging babi, dan apa-apa yang disembelih bukan dengan nama Allah. Ayat ini jelas, bangkai, darah, daging babi, dan apa-apa yang disembelih bukan nama Allah. Nah, Al-As bin Wa'il As-Sahmi adalah orang yang satu hari bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, menurutmu kalau ada binatang mati dengan sendirinya alami, itu siapa yang membunuh? Kata Rasulullah, Allah yang membunuh. Lalu, hai Muhammad, kalau ada binatang yang kau sembelih, apakah engkau yang membunuhnya? Kata Rasulullah, iya, aku yang membunuhnya. Maka kata Al-As bin Wa'il As-Sahmi, celaka engkau Muhammad, binatang yang dibunuh Allah engkau haramkan, binatang yang kau bunuh sendiri kau halalkan. Memangnya kau dengan Allah itu mulia mana? Jadi Al-As bin Wa'il As-Sahmi adalah tokoh yang kemudian dalam berpikir memang sangat maju. Dia memang orang yang cerdas, dan ini terbukti nanti anaknya juga cerdas, namanya Amr bin Al-As, yang kita sudah kenal kiprahnya baik di masa jahiliyahnya maupun dalam Islamnya dengan berbagai macam siasat diplomasinya yang sangat ulung. Nah, bapaknya ini Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini dalam bersilat lidah juga pandai sekali, dan dia menggunakan lisannya ini untuk kemudian menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dan termasuk diantaranya adalah kata-katanya ketika membuat keraguan-keraguan tadi dengan mengatakan, kalau ada binatang mati sendiri siapa yang membunuh? Allah. Kalau ada binatang yang tersembelih siapa yang membunuh? Aku. Kalau begitu hai Muhammad, gitu ya. Kata Al-As bin Wa'il As-Sahmi, kau jadikan apa yang dibunuh oleh Allah itu lebih rendah nilainya daripada yang kau bunuh sendiri. Memangnya kau dengan Allah itu mulia siapa? Jadi kalau mau jadi orang Islam liberal perlu belajar dari tokoh-tokoh semacam ini. Ini argumentasinya jauh lebih canggih dan sulit dibantah begitu. Jauh lebih cerdas daripada tokoh-tokoh masa kini yang kemudian berusaha menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang ini kemudian juga mempelopori satu kampanye penentangan terhadap Rasulullah SAW, yakni yang disebutkan di dalam ayat yang ke-24 dan 25. Waqalu, dan orang-orang kafir Quraisy itu berkata, mahia, tidaklah ini illa kecuali hayatuna dunya, kehidupan kita di dalam dunia, namutu kita mati, wa nahya kita hidup, wa ma yuhlikuna, dan tidaklah ada yang menghancurkan kita itu, membinasakan kita itu, illa dahar, kecuali masa. Jadi kampanye yang digalang oleh Al-As bin Wa'il As-Sahmi adalah tentang bahwa ketiadaan akhirat. Dia kemudian mengatakan, ya kehidupan itu cuma kehidupan dunia. Kita hidup, kita mati, dan yang membinasakan kita ini cuma masa, cuma waktu. Semakin tua kita semakin uzur, lalu akhirnya mati. Itu sudah hukum alam begitu. Ini yang dikatakan oleh Al-As bin Wa'il As-Sahmi dan kawan-kawannya.
wa ma lahum bidzalika min ilmin, wa ma dan tiadalah lahum bagi mereka bidzalika pada yang demikian itu min ilmin dari ilmu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya mereka itu tidak memiliki ilmu tentang apa yang mereka katakan. Ketika mereka mengatakan ini hanya kehidupan dunia semata, kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang kemudian bisa menghancurkan kita kecuali masa. Inhum, tidaklah mereka itu, kata Allah, illa yadunnun, kecuali hanya berspekulasi, kecuali hanya menduga-duga, mengarang-arang dan mengira-ira semata. Ini yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza, dan ketika tutla dibacakan alaihim kepada mereka ayatuna, ayat-ayat kami, bayyinatin yang sangat jelas, bagaimana Allah menjelaskan ayat-ayatnya dengan sangat agung, bahwa mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di akhirat, bahwa siapa berbuat baik maka akan mendapatkan balasan yang baik, bahwa siapa yang berbuat jahat akan mendapatkan balasan azab di sisi Allah, bahwa kemudian setelah kehidupan dunia ini ada saat mereka akan dihisab amalnya, ditimbang, diperlihatkan kepada mereka perbuatannya, lalu diadili mereka dengan seadil-adilnya, lalu diberikan balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa makana hujjatuhum, makana hujjatuhum, ketika itu mereka tidak punya alasan, ketika itu mereka tidak punya hujjah, ketika itu mereka tidak punya kemudian satu pembenaran, satu dalil, illa, kecuali anqalu, bahwa mereka kemudian mengatakan. Untuk menentang ayat-ayat Allah, lagi-lagi Al-As bin Wa'il As-Sahmi adalah seorang yang sangat lihai, yakni dengan kata-kata apa yang kemudian disebutkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, "U'tu bi abaina in kuntum shadiqin." Kata Al-As bin Wa'il As-Sahmi dan kawan-kawannya kepada Nabi, kalau memang kamu yang kau katakan itu benar, wahai Muhammad, bahwa kita akan menghadapi hari akhirat, bahwa kita akan kemudian menghadapi pengadilan, bahwa kita akan menghadapi kemudian pembalasan amal, kata Al-As bin Wa'il As-Sahmi, "U'tu bi abaina." Tolong datangkan bapak-bapak kami. Kami akan tanya kepada mereka, benar tidak yang kau bicarakan itu? Benar tidak yang kau sampaikan itu? Benar tidak apa yang kau keluarkan selama ini, ketika kemudian kau mengatakan ada pertanggungjawaban di akhirat? Datangkan bapak-bapak kami. Kami akan tanyai mereka. Kami akan tanyai mereka, betulkah semua klaim yang selama ini kau lekatkan? In kuntum shadiqin, jika engkau wahai Muhammad dan orang-orang yang bersamanya shadiqin, betul-betul orang-orang yang benar, betul-betul orang yang jujur. Hadirin yang dimuliakan Allah, Al-As bin Wa'il As-Sahmi adalah tokoh yang kemudian dikenal menentang Rasulullah SAW, dan penentangan yang dilakukan oleh Al-As bin Wa'il As-Sahmi adalah penentangan yang intelek. Ini bedanya Al-As bin Wa'il As-Sahmi dengan beberapa tokoh Quraisy yang lain, yang kemudian hanya bisa mencaci maki, hanya bisa menghina, hanya bisa menyebut beliau sebagai gila tanpa bisa mengemukakan alasannya, hanya bisa menyebut beliau sebagai syair tanpa bisa kemudian menunjukkan seperti apa syair yang beliau sampaikan, hanya bisa mengatakan kepada beliau bahwa beliau ini adalah seorang dukun tanpa kemudian bisa menunjukkan bukti bahwa Muhammad memang dukun, dan hanya bisa mengatakan kepada Rasulullah bahwa Rasulullah adalah seorang yang gila, gitu ya, sahirum majnun, gitu ya, yang dia itu gila, penyihir sekaligus tersihir, mashur, gitu ya, tanpa bisa kemudian menunjukkan bukti bahwa Muhammad itu punya tanda-tanda kegilaan. Ini tokoh yang besar dan penentangannya intelek, dan apa yang dilakukan oleh Al-As bin Wa'il As-Sahmi jauh lebih berbahaya daripada yang dilakukan oleh tokoh-tokoh lainnya yang hanya bisa memukul, yang hanya bisa melecut, yang hanya bisa kemudian menggebuki orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Jasiyah yang menjelaskan kepada kita tentang kiprah dari Al-As bin Wa'il As-Sahmi yang sangat luar biasa di dalam menentang gagasan-gagasan, risalah-risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita masuk kepada ayat yang termaktub dalam surah Al-Qalam, ayat nomor 1-9, di poin yang ketiga tentang
pembelaan dan pengarahan. Pembelaan dan pengarahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin 'azim fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin fala tuti'il mukaththibin waddu law tudhinu fayudhinun wa la tuti' kulla halafin mahin hammazin masya'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin asim utullin ba'da dhalika zanim an kana dha malin wa banin idza tusla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin sanasimuhu alal khutum. Mohon maaf, sebenarnya ada beberapa kelanjutan nanti yang akan tetap kita bahas tapi tidak dituliskan di sini, nanti bisa memeriksa ke dalam mushaf. Allah mengatakan Nun. Kita tidak menerjemahkan huruf Nun gitu ya. Ya, katakan saja hurufnya Nun. Allah lebih tahu tentang maknanya. Wal qalami wa ma yasturun, demi qalam, demi pena, dan demi apa yang dia tulis. Ma tidaklah anta engkau ini binikmati rabbika disebabkan oleh nikmat Tuhanmu bimajnun menjadi gila. Jadi ada orang-orang yang mengatakan Muhammad gila. Allah membantah dengan kata-kata, engkau ini atas nikmat Tuhanmu bukanlah seorang yang gila. Wa inna, dan sesungguhnya laka bagi engkau hai Muhammad la ajran, ada pahala ghayra mamnun, yang tidak pernah putus. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau hai Muhammad la ala khuluqin adzim, benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung. Fasatu basiru, maka engkau akan melihat, wa yubsirun, dan mereka pun akan melihat, bi ayyikum, siapa di antara kalian al-maftun, orang yang terfitnah, orang yang gila, orang yang tidak waras. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu itu, huwa, adalah dia, a'lamu, lebih mengetahui, biman, siapakah dhalla, yang telah sesat, an sabilihi, dari jalannya, wa huwa, dan adalah dia Allah, a'lamu, lebih mengetahui, bil muhtadin, siapakah yang mendapat petunjuk. Fala, maka janganlah tuti'il mukadzibin, kamu ikuti orang-orang yang mendustakan, kamu taati, kamu patuhi orang-orang yang mendustakan. Waddu, mereka sangat ingin, lau tudhinu, engkau bersikap lunak, fayudhinun, maka mereka pun akan bersikap lunak. Dari awal kita lihat Nun, huruf yang adalah menjadi rahasia dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wal qalam, demi pena, wa ma yasturun, dan apa yang kemudian dituliskannya. Kita sudah membahas kemarin dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad rahimahullah taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya yang pertama adalah pena. Lalu Allah memerintahkan pena itu untuk menulis apa-apa yang menjadi ketentuannya tentang makhluknya dari awal zaman sampai akhirnya. Nah, wal qalam, demi pena itu, wa ma yasturun, dan apa-apa yang ditulisnya dari alam semesta ini. Segala hal yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi qasamnya, menjadi sumpahnya, maka para ulama mengatakan pasti mengandung keagungan, mengandung kepentingan, mengandung makna. Wal asri, demi masa, wal adiyati dhabha, demi kuda yang kemudian berlari kencang, dan semua, wasyamsi wa duhaha,
wal fajr wal layalin ashr. Semua yang kemudian menjadi qasam Allah, menjadi sumpahnya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya itu, pastilah dia makhluk yang kemudian memiliki keagungan dan makna yang tidak bisa diabaikan. Wal qalam, demi pena, wa ma yasturun, dan apa yang ditulisnya, dan yang ditulis oleh pena itu adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas makhluk. Jadi yasturun, dia kata, itu kita bisa menurunkan kata sutur. Sutur itu tulisan-tulisan, gitu ya. Dulu Al-Imam Al-Ghazali itu ketika mengembara dalam menempuh jalan ilmu, berguru kemana-mana, belajar di sana sini, beliau catatannya sangat banyak, berbuku-buku, berkitab-kitab, dan itu dibawa dengan keledainya. Satu saat di perjalanan di sebuah padang pasir, beliau berhenti di sebuah wahah atau oase. Beliau beristirahat, ketika beliau bangun ternyata keledainya beserta semua tulisannya itu hilang, karena keledainya hilang. Beliau menangis di situ. Lalu kemudian lewatlah seorang badui bertanya, kenapa engkau menangis? Kata Imam Al-Ghazali, karena aku kehilangan semua ilmuku, yaitu yang tertulis di dalam kitab-kitab yang ada di atas keledainya, yang kemudian keledainya ternyata pergi meninggalkannya. Kata si badui kemudian, la tahzan ya akhi, jangan sedih wahai saudaraku, al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu ada di dalam dada, bukan apa yang ada di dalam tulisan. Kalau dia masih berbentuk tulisan, berarti belum menjadi ilmu yang ada pada dirimu. Maka kuasailah ilmu itu. Jadi kenapa ada kata yasturun, itu adalah di sana juga makna sutur. Sutur itu adalah apa yang tertulis, tulisan-tulisan kita. Nah, para ulama mengatakan al-ilmu ma fis sudur la ma fis sutur, laisa ma fis sutur. Ilmu itu adalah apa-apa yang ada di dalam dada kita, bukan apa-apa yang kemudian tertulis di dalam lembaran-lembaran. Bakhruddin Yusuf Habibi ketika sekolah SD, satu hari merengek-rengek kepada ibunya di sebuah pasar untuk dibelikan sebuah tas yang besar. Bu, belikan saya tas yang besar itu. Tanya ibunya, kenapa nak, kamu perlu tas yang besar? Berikan alasan yang tepat kepada ibu. Kata B.J. Habibie kecil, panggilannya dulu Rudi Habibie mengatakan, Bu, saya bukunya yang harus dibawa ke sekolah makin banyak. Tas yang sekarang dipakai itu sudah tidak muat lagi. Saya perlu tas yang lebih besar. Kata ibunya, nak, jangan beli tas yang lebih besar, tapi besarkanlah kemudian kerajinanmu di dalam belajar. Maka kau tidak perlu membawa buku kemana-mana, bacalah bukumu di rumah, bawalah ilmumu di dalam dada ke sekolah, dan siapkan catatan seperlunya. Maka sejak saat itu Habibie kecil adalah seorang yang sangat giat dalam membaca buku, bukan hanya membawa-bawa buku. Beda orang yang membawa buku dengan orang yang membaca buku, gitu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah itu tentang orang-orang Bani Israel, masalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang-orang yang kemudian kepada mereka telah dibebankan kitab Taurat untuk diamalkan dan dilaksanakan, tapi kemudian mereka tidak mau menanggungnya, menanggung pelaksanaannya, hanya mau membaca-baca, hanya mau mengakal-akali hukum, hanya mau kemudian melakukan berbagai macam hilah untuk ngakali hukum, gitu ya. Contoh ngakali hukum ada nggak? Dalam Islam bisa, kalau Anda mau dan tega dan tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ada suami siang hari Ramadan sangat ngebet pengen berhubungan dengan istrinya. Kalau berhubungan suami istri itu kan bayar kifarat, puasa 2 bulan berturut-turut, atau kemudian kalau tidak mampu maka memberi makan 60 fakir miskin. Kan berat itu, kan berat. Maka sang suami kemudian gitu ya, lebih baik makan dulu. Jadi membatalkan puasanya bukan dengan hubungan suami istri, tapi makan dulu. Karena membatalkan dengan makan itu tidak ada kafaratnya, kata dia.
kemudian baru hubungan suami istri. Ini hilah, ini ngakali hukum. Tapi dia tidak mempertimbangkan hikmah di sisi lain bahwa Rasulullah pernah mengatakan, barang siapa dengan sengaja membatalkan puasanya di bulan Ramadan, tidak akan kemudian terganti meskipun puasa seumur hidup tanpa jeda. Nah, secara hukum dia bisa mengakali, tetapi secara apa yang akan dia dapat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia akan kemudian sangat merugi. Itu hilah contoh. Nah, Bani Israel banyak melakukan itu terhadap hukum-hukum Taurat agar mereka tidak melaksanakannya. Jadi Allah kemudian mengumpamakan mereka perumpamaan orang-orang yang kemudian diberi beban untuk mengamalkan Taurat, tapi justru mereka itu studi terhadap kitab Taurat. Yang dilakukan studinya adalah bagaimana cara menghindari hukum-hukum di dalam Taurat. Itu yang dipelajari oleh orang-orang Yahudi ketika itu. Jadi yang dipelajari bukan bagaimana cara mengamalkan, tapi bagaimana caranya agar kita tidak perlu mengamalkan, dengan mengakali berbagai macam hukum itu. Nah, rekaman dari studi terhadap Taurat yang ditujukan untuk mengakali hukum itu dirangkum dalam sebuah kitab yang sekarang disebut sebagai Talmud. Dan orang Yahudi sekarang lebih banyak merujuk kepada Talmud daripada kepada Taurat. Jadi kalau Anda tidak ingin menyalakan api pada hari Sabtu, maka Anda harus bertanya, listrik itu termasuk api atau tidak? Nah, itu di Talmud dibahas. Kalau listrik itu termasuk api atau tidak, kalau orang Yahudi kemudian mau naik lift, bolehkah dia memencet tombolnya atau tidak? Nah, itu dibahas di Talmud. Kenapa? Memencet lift itu kan menyalakan listrik. Listrik itu api atau bukan? Kalau api berarti dia pelanggaran hari Sabtu. Nah, contoh-contoh semacam itu sangat betul dibahas di dalam Talmud begitu. Nah, apa yang mereka lakukan itu oleh Allah kemudian diumpamakan sebagai kamatsalil himari yahmilu asfara. Mereka itu seperti kemudian keledai yang membawa kitab-kitab tebal. Kan keledai cuma kemana-mana bawa aja, nggak pernah mempelajari apa yang dia baca itu, apa yang dia bawa itu. Tidak pernah kemudian dia bisa membaca apa-apa yang kemudian dia angkut kemana-mana dengan beban punggung yang sangat berat. Wal qalami wa ma yasturun, demi kalam, demi pena, dan apa yang kemudian dia tulis. Ma tidaklah anta engkau ini hai Muhammad bi nikmati rabbika, disebabkan oleh nikmat Tuhanmu, bimajnun, termasuk orang gila. Ada orang-orang yang mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa dia gila, dan mereka membaca tanda-tandanya ketika Muhammad mendapat wahyu. Tanda-tanda ketika Muhammad mendapat wahyu itu dianggap orang seakan-akan Muhammad sebagai orang gila. Kita kemarin sudah menjelaskan bagaimana caranya Rasulullah mendapat wahyu. Bisa kemudian melalui mimpi, bisa kemudian melalui Jibril mengilhamkan ke dalam dada beliau, kemudian beliau mengerti dengan sangat jelas dan jernih. Bisa dengan Jibril tampil di hadapan beliau dengan meminjam muka dan penampilan manusia, lalu menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Bisa kemudian dalam bentuk Jibril menampakkan wujud aslinya, kemudian menyampaikan kepada Rasulullah SAW apa yang harus disampaikan. Bisa kemudian dengan yang kelima ini yang biasanya kemudian dianggap, kalau orang kemudian hanya belajar psikologi, melihat fenomenologi dari apa yang dialami oleh Rasulullah, dia akan kemudian mungkin melihat Rasulullah ini sebagai seorang yang kemudian mengalami sebuah gejala skizofrenia. Karena Rasulullah misalnya diriwayatkan dalam hadis bahwa Rasulullah salah satu bentuk beliau menerima wahyu adalah ketika beliau kemudian sedang duduk atau berdiri atau apapun, kemudian suara bergeremlincing yang sangat keras terdengar pada beliau, dan beliau kemudian berkeringat dingin dan menggigil, dan beliau kemudian seakan-akan kemudian tidak sadarkan diri secara sesaat gitu ya, terpisah dari dunia secara sesaat. Dan beliau menanggung beban yang sangat berat, seperti ketika beliau berada di atas unta itu bisa ngejelek, menderun karena nggak kuat menahan beban wahyu itu. Atau ketika Anas bin Malik kemudian sedang memangku beliau, maka Anas kemudian terjengkang jatuh, tidak mampu menahan beban itu. Kalau kemudian melihat yang semacam ini, mungkin memang ada orang yang akan mengatakan itu kan tanda-tanda gila gitu. Itu kan tanda-tanda gila gitu, skizofrenik. Nah, tetapi
Allah menegaskan dalam ayat ini, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, engkau ini dengan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang yang gila. Dan Rasulullah SAW memang kemudian diakui nanti di dalam pembahasan keempat makar terhadap Al-Quran, kita akan menemukan Al-Walid bin Al-Mughirah pernah mengatakan Muhammad itu tidak gila. Kita sudah pernah lihat orang gila, tapi Muhammad tidak menunjukkan tanda-tanda kegilaan yang serupa dengan apa yang mereka lihat pada orang-orang yang gila. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, engkau atas nikmat Tuhan bukanlah orang yang gila. Bukti bahwa Muhammad gila pernah kemudian menjadi sebab Abu Bakar radhiyallahu anhu mendapat gelar As-Siddiq. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy ketika itu mendatangi Abu Bakar dan mengatakan, wahai Abu Bakar, kemarin kami mengatakan Muhammad gila, tapi kami belum punya bukti. Sekarang berpisahlah engkau dari Muhammad, karena demi Allah Muhammad benar-benar gila dan kami sudah membawa buktinya. Abu Bakar bertanya, memangnya apa buktinya kalau beliau gila? Maka orang-orang itu mengatakan, Muhammad mengatakan bahwasanya semalam dia berada di Syam, di Al-Aqsa, di Palestina, dan pagi ini dia sudah berada di sini di antara kita. Kata orang-orang itu, tidak mungkin orang yang waras mengatakan yang demikian. Kau Abu Bakar, bukankah kau pernah pergi ke Syam, ke Al-Aqsa, ke Palestina? Ya, kata Abu Bakar. Berapa lama yang kau tempuh? 1 bulan pulang pergi. Nah, betul kan Muhammad gila? Maka Abu Bakar bertanya, saya tanya dulu, betulkah Rasulullah SAW mengatakan yang demikian? Swear, sumprit, demi Allah, kami dengar sendiri Muhammad mengatakan bahwa semalam dia ada di Al-Aqsa dan hari ini dia sudah ada di sini. Tidak mungkin itu diucapkan oleh orang yang masih waras. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau memang Rasulullah mengatakan demikian, saya percaya. Kalau memang Rasulullah mengatakan demikian, saya percaya. Maka ketika itu pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dihajar sampai pingsan dan kemudian harus dipotong pulang ke rumah. Di rumah ketika sadar, siuman pertama kali yang beliau tanyakan adalah bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Inilah kemudian yang dituduhkan orang-orang tentang kegilaan Rasulullah SAW. Ma'anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau atas nikmat Tuhanmu bukanlah orang-orang yang gila. Surah Al-Qalam ini menurut sebagian qari turun setelah surah Al-Mudaththir. Jadi ketika kemudian Rasulullah mulai bangun untuk memberi peringatan, ketika itu pula lah kemudian beliau mendapatkan penentangan dan bahkan disebut sebagai gila. Tetapi sebagian mengatakan dia turun sesudah surah Al-Muzammil dan bahkan sesudah perintah fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Berpalinglah engkau dari orang-orang musyrik, yakni setelah engkau menyatakan apa-apa yang diperintahkan kepadamu, membawakan risalah kepada manusia. Wa inna, dan sesungguhnya laka bagi engkau hai Muhammad la ajran, ada bayaran, ada pahala, ada ganjaran, ada kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai satu pahala atas apa yang menjadi jerih payahmu, ghaira mamnun, yang tidak pernah putus. Dan pahala Rasulullah SAW itu memang tidak pernah putus sampai hari kiamat. Sebab apa? Ketika kita kemudian hari ini melaksanakan segala kebaikan, maka kebaikan itu pula pahalanya, kalau kita kemudian memperoleh pahala dari kebaikan itu, pahala itu pula juga diperoleh oleh Rasulullah SAW. Sebab dialah yang kemudian membawakan kepada kita hidayah, sebab dialah yang kemudian membawakan kepada kita petunjuk, sebab dialah yang memberikan kepada kita kemudian tuntunan-tuntunan yang lalu tuntunan itu kita ikuti. Dan man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang mensunahkan di dalam Islam ini sunnah kebaikan, maka kemudian dia akan mendapatkan pahalanya sendiri dan pahala semua orang yang kemudian beramal dengan sunnah kebaikan itu tanpa mengurangi pahala mereka sendiri pun sampai hari kiamat.
Nah, maka Rasulullah SAW itu mendapatkan ajaran ghaira mamnun, mendapatkan pahala yang tidak pernah putus, karena hatta kebaikan kita apapun yang kita lakukan hari ini, karena kita itu ittiba kepada beliau, maka pahalanya juga mengalir kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari semua umatnya sampai akhir zaman, pahala itu mengalir untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi bahwa beliau sendiri dalam amal-amal salehnya adalah beliau melakukan amal-amal yang terbaik, itu saja sudah pahala yang sangat banyak. Apalagi ketika kemudian umatnya semuanya itu kemudian mengikuti apa yang beliau tuntunkan, beliau sunnahkan, beliau teladankan, maka akan menjadi sebuah pahala yang tidak pernah putus bagi beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau, kata Allah Subhanahu wa taala, la'ala khuluqin azim, ada huruf lam di situ, taukid untuk menegaskan, untuk mengokohkan, untuk memberikan satu ketetapan. Betul-betul kata Allah, wa innaka, dan sesungguhnya engkau, la'ala, betul-betul berada di atas khuluqin, sebuah perilaku, sebuah budi pekerti, sebuah akhlak, sebuah adab, sebuah tata krama dan etika azim, yang sangat agung. Akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah sebut di dalam ayat ini, di antaranya menurut sebagian mufassir, karena Rasulullah itu adalah seorang yang kemudian ketika melakukan sesuatu bukan hanya atas dasar ini berguna atau tidak, tetapi karena beliau adalah seorang yang kemudian melebihkan semuanya, melebihi apa-apa yang kemudian diharapkan, melampaui apa-apa yang kemudian diwajibkan, melakukan segala sesuatu dengan memberikan nilai tambah yang jauh lebih mulia dan lebih agung. Ketika Allah mengatakan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, sesungguhnya orang-orang kafir itu, hai Muhammad, kau beri peringatan atau tidak kau beri peringatan, maka sama saja bagi mereka, mereka tidak akan mau beriman. Ini adalah ayat penghiburan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya ketika berhadapan dengan orang-orang kafir yang paling keras kepala. Sesungguhnya orang kafir itu, kata Allah kepada Muhammad, kau beri peringatan atau tidak kau beri peringatan, sama saja bagi mereka, mereka memang tidak akan mau beriman. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Rabbi, kalau ku beri peringatan atau tidak ku beri peringatan, sama saja bagi mereka, maka aku memilih untuk memberi peringatan kepada mereka. Dikarenakan akhlak mulianya, maka Rasulullah mengatakan, aku akan tetap memberikan peringatan kepada mereka. Sebab apa? Sebab bisa jadi yang akan mendapatkan peringatan itu bukan cuma mereka, tapi juga anak-anak mereka, apa yang ada dalam sulbi-sulbi mereka, apa yang ada di dalam benih keturunan mereka, yang akan kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bukan untuk membeda-bedakan, bukan untuk memisah-misahkan, bukan untuk membanding-bandingkan, semua memiliki keutamaan, tetapi inilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang unggul di kalangan para anbiya dan mursalin. Bedanya beliau dengan misalnya Nabiullah Nuh alaihissalam yang mengatakan, Rabbi la tadar fil ardi minal kafirin dayyara, ya Allah, jangan sisakan satu orang pun kafir itu tinggal di muka bumi. Sebab apa? Mereka itu kalau disisakan tidak akan berbuat kecuali berbuat yang buruk, dan walam yalid illa fajiran kafara, dan mereka juga tidak akan melahirkan generasi berikutnya kecuali juga fajir, jahat, kafir juga. Nabi Nuh itu dalam doanya mengatakan apa? Rabbi la tadar fil ardi minal kafir dayyara, ya Allah, jangan sisakan satu orang kafir pun tinggal di muka bumi. Sebab apa? Mereka kalau tinggal, mereka tidak akan berbuat kecuali kemusyrikan dan kejahatan, dan tidak akan melahirkan generasi penerusnya kecuali juga jahat dan kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bedanya kenapa Muhammad mendapatkan sebuah pujian yang sangat istimewa dari Allah, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Juga akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang munafik. Kita sudah pernah menceritakan bagaimana kemudian ketika Abdullah bin Ubay bin Salul datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mengatakan, ya Rasulullah, tolong salatkanlah ayahku. Di Abdullah bin Abdillah ini anak saleh, anak yang hebat, anak yang beriman dan bertakwa, anak yang mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi dia juga sangat menyayangi ayahnya, sedangkan ayahnya adalah tokoh munafik yang
paling kampiun, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebagai bukti bahwa Abdullah bin Abdullah ini mencintai Allah dan Rasulnya, dia pernah ketika kemudian ayahnya mengatakan bahwa la yukhrijanal azzu minhal adal, nanti ketika kita la irja'na ilal Madinah la yukhrijanal azzu minhal adal, kalau nanti kita pulang ke Madinah maka orang yang mulia, yakni yang dia maksud adalah dirinya Abdullah bin Ubay bin Salul, akan mengeluarkan orang yang hina, yakni Rasulullah SAW, yang adalah pengungsi, yang adalah orang yang ditampung, yang adalah pendatang dari kota Madinah. Ketika itu kemudian dia mendengar Rasulullah tidak membunuh ayahnya, maka dia menghadap Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, ketahuilah aku ini orang yang sangat mencintai ayahku, maka kalau engkau tidak membunuh ayahku, jangan perintahkan orang lain. Karena kalau orang lain itu adalah seorang beriman yang kau perintahkan untuk membunuh ayahku, maka kemudian aku karena mencintai ayahku pastilah akan kemudian memiliki dendam kepadanya, dan aku pasti akan membalaskan dendam itu. Aku akan membunuh pembunuh ayahku, lalu dengan demikian aku menjadi seorang yang kafir karena telah membunuh seorang mukmin. Jangan ya Rasulullah, jangan perintahkan seorang pun untuk membunuh ayahku, tapi perintahkan aku sendiri yang akan membunuh ayahku. Karena betapapun aku menyayangi ayahku, tapi Allah dan Rasulnya lebih aku cintai daripada ayahku. Ini sikap yang luar biasa dari seorang anak. Dia mengatakan, kalau orang lain yang bunuh ayah saya akan dendam dan saya pasti akan membalas, karena saya sangat menyayangi ayah saya. Tapi kalau yang diperintahkan saya, laksanakan, karena Allah dan Rasulnya tetap lebih saya cintai daripada ayah saya. Kemudian Rasulullah menenangkan dia dan mengatakan, tidak, wahai Abdullah, tidak mungkin aku membunuh ayahmu. Bagaimana kata orang kalau dikatakan Muhammad membunuh sahabatnya sendiri? Tidak, aku tidak akan membunuh ayahmu. Maka dia kemudian menghadang di pintu kota Madinah, dan ketika ayahnya tidak masuk, dia halang. Dia katakan, ayah tidak boleh masuk sebelum orang mulia memberi izin untuk orang yang hina. Loh, siapa orang mulia, siapa orang hina? Orang mulianya adalah Rasulullah, orang hinanya adalah ayah. Ayah tidak akan boleh masuk Madinah sebelum diizinkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengizinkan, dan akhirnya sang ayah ini kemudian masuk ke Madinah dan bertambah bencinya kepada Rasulullah, bertambah sakit hatinya kepada Rasulullah SAW, sampai dia mati. Ketika dia mati masih dalam kemunafikannya yang sangat luar biasa, kebenciannya yang sangat dibawa sampai mati kepada Rasulullah. Maka Abdullah bin Abdullah sangat takut ayahnya tidak mendapat ampunan Allah. Maka dia menghadap Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, datanglah kepada ayahku dan mohonkanlah ampun untuknya. Rasulullah berangkat, dihadang oleh Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, tidak ingatkah engkau ini orang, dia sebutkan oleh Umar daftar kejahatannya, ini orang yang melarikan diri dari perang Uhud dan membuat barisan kita hancur gara-gara 300 orang desersi bersamanya. Ini orang yang kemudian mengatakan tentang ibu kita Aisyah radhiyallahu anha sebagai pezina. Ini orang yang kemudian pernah mengatakan bahwa akan mengeluarkan orang mulia akan mengeluarkan orang hina dari Madinah untuk menghinamu. Ini orang yang pernah kemudian memprovokasi orang-orang Ansar untuk la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu. Janganlah kemudian memberi nafkah, memberi belanja kepada sahabat-sahabat Nabi sampai mereka nanti akan pergi dari Madinah. Ini orang yang kemudian mendirikan masjid Dirar untuk memecah belah kaum muslimin. Ini orang luar biasa, daftar kejahatannya sangat panjang. Tidak ya Rasulullah, aku tidak akan izinkan engkau datang ke rumahnya. Minggir Umar. Tidak ya Rasulullah, bukankah Allah melarangmu? Ketika itu ayatnya turun. Memang ayatnya berbunyi, kau mintakan ampun atau tidak kau mintakan ampun sama saja. Walaupun kau mintakan ampun 70 kali, Allah tidak akan mengampuninya. Umar baca ayat ini. Umar membaca, tidakkah kau lihat Tuhanku memberiku pilihan? Kata Tuhanku, kau mintakan ampun atau tidak kau mintakan ampun sama saja. Hai Umar, kalau tidak kau mintakan ampun ataupun kau mintakan ampun sama saja, maka aku akan memintakan ampun. Hai Umar, kalau Tuhanku mengatakan walaupun kau mintakan ampun 70 kali Allah tidak akan mengampuni mereka, maka aku hai Umar akan memintakan ampun untuknya lebih dari 70 kali. Siapa tahu Allah akan mengampuni. Maka kemudian inilah yang terjadi. Umar mundur dan Rasulullah kemudian mensalatkan dan mendoakan Abdullah bin Ubay bin Salul seperti apa yang beliau katakan. Baru sesudah Rasulullah selesai, turun ayat yang menyatakan la takum, jangan kamu berdiri untuk salat menghormati jenazah mereka selama-lamanya lagi. Udah cukup wahai Muhammad, cukup sampai di sini. Nah, baru sudah itu beliau tidak lagi mensalatkan jenazah orang munafik. Tapi sebelum itu, inilah akhlak yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengatakan, kalau aku
diberi pilihan meminta ampun atau tidak meminta ampun sama saja, maka aku memilih untuk tetap memintakan ampun. Kalau memintakan ampun 70 kali tidak diampuni, aku akan mintakan ampun lebih dari 70 kali supaya diampuni. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Itu akhlak terhadap orang kafirnya, akhlak terhadap orang munafiknya, belum lagi akhlaknya terhadap orang-orang beriman. Allah katakan, azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Rasulullah itu adalah seorang yang amat merasakan beratnya penderitaan yang dialami oleh umatnya, yang amat sangat menginginkan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, dan kemudian amat sangat lembut dan penyayang kepada orang-orang beriman. Fasatu basiru, maka engkau Muhammad akan melihat. Wayu basirun, dan mereka pun akan melihat. Bi'ayyikumul maftun, siapakah di antara kalian yang benar-benar gila? Siapakah di antara kalian yang maftun? Maftun itu artinya terfitnah, tercobai. Makna asalnya maftun kalau diterjemahkan stres. Bi'ayyikumul maftun, siapa di antara kalian yang stres? Nanti terlihat gitu. Apakah Muhammad yang stres ataukah orang-orang yang mencelanya sebagai orang stres itu yang stres? Maftun, stres, yang gila, yang menampakkan tanda-tanda tekanan batin, yang menampakkan tanda-tanda sakit jiwa. Al-maftun, orang gila. Nanti akan terlihat siapa di antara kalian yang lebih gila. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu itu hai Muhammad, huwa adalah dia a'lamu, mengetahui, biman terhadap siapa-siapa dhalla yang sesat an sabilihi dari jalannya, wahwa dan dia mengetahui, wahwa dan adalah dia a'lamu lebih mengetahui bil muhtadin terhadap orang-orang yang mendapat petunjuk. Nanti akan terlihat siapa yang lebih stres. Nanti akan terlihat siapa yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan siapa yang kemudian tersesat. Maka orang yang stres itu diantaranya kemudian akan berdoa dengan doa yang doanya juga doa stres. Doa stres itu seperti yang kemudian diucapkan oleh Abu Jahal di dalam perang Badar. Allahumma in kana ma nazzala ala Muhammadin haqqan min 'indik fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama'. Ya Allah, kalau memang yang kau turunkan kepada Muhammad itu benar dari sisimu, maka hujani saja kami dengan batu. Itu kan doa orang gila. Itu kan doa orang stres. Itu doa orang maftun. Ketika dia mengatakan dia lebih memilih hancur daripada mengikuti kebenaran kalau kebenaran itu ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Stresnya Abu Jahal itu karena apa? Itu pernah dia ungkapkan kepada Abu Sufyan dan seorang tokoh Quraisy yang lain, yang mereka saling memergoki selama 3 malam berturut-turut mendengarkan menguping ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah SAW. 2 orang yang lain adalah Abu Sufyan dan satu lagi saya lupa namanya, nanti insyaallah mudah-mudahan kita bisa periksa. Satu orang Abu Sufyan, orang satu lagi adalah pemuka Bani Khuza'ah, dan satu orang lagi adalah Abu Jahal. Di malam pertama ternyata mereka saling mendengarkan. Di sebelah kiri Abu Jahal, kanan Abu Sufyan, sebelah tengah ada tokoh Quraisy yang satu itu. Begitu pagi saling mengetahui, ya kalian nguping Muhammad ternyata ya. Kamu juga kan gitu ya. Memalukan ini kalau dilihat oleh orang-orang, kita bisa menjadi fitnah ini, bisa menjadi pembenaran bahwa Muhammad benar. Pulang, jangan lagi melakukan seperti ini. Kata mereka begitu. Malam kedua, pagi menjelang, karena Rasulullah semalaman beliau berdiri untuk membaca Al-Quran, mereka kemudian mendengarkan juga dengan sesama. Pagi, ya kamu datang lagi, kamu juga datang lagi, ya kamu juga. Demi Allah, kalau begini caranya gitu ya, kita harus bersumpah satu sama lain tidak akan datang lagi. Sumpah mereka, pulang. Malam ketiga ternyata terulang lagi. Demi Allah, kita harus menyelesaikan urusan ini. Ayo ke rumahku, kata Abu Jahal. Maka Abu Sufyan mengatakan, demi Allah aku tidak melihat pada keponakanku ini. Dia kalau memanggil Rasulullah juga keponakanku ini, gitu ya. Hubungannya bagaimana? Ummu Jamil itu istrinya Abu Lahab. Ummu Jamil itu adiknya Abu Sufyan. Abu Lahab itu pamannya Nabi, gitu. Jadi hubungannya begitu. Kenapa disebut keponakan? Karena Ummu Jamil
itu istrinya Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Nabi. Ummu Jamil itu adiknya Abu Sufyan. Nah, keponakanku ini, aku tidak menemukan pada dirinya sesuatu yang kemudian buruk, dan aku mendengar kalimatnya pun baik. Bagaimana menurut pendapat kalian? Yang satu mengatakan, aku pun demikian. Demi Allah, orang ini layak diikuti. Kata Abu Jahal, demi Allah, tidak ada kebaikan. Loh, kamu kan mendengar sendiri, dia tidak pernah berusaha. Ya, aku ngerti. Tetapi betapa kemudian memalukan kalau dulu Bani Hashim dan Bani Muthalib bisa kemudian memberi minum jamaah haji, kita juga bisa memberi minum. Dulu Bani Hashim dan Bani Muthalib bisa menjamu jamaah haji, kita juga bisa menjamu jamaah haji. Dulu Bani Hashim dan Bani Muthalib menjadi panglima perang yang disegani, kita juga bisa menjadi panglima perang yang disegani. Dulu Bani Hashim dan Bani Muthalib melakukan semua, dan kita bisa menandinginya. Nah sekarang mereka ada yang ngaku Nabi, bagaimana kita mau menandinginya sekarang? Demi Allah, aku tidak akan membenarkan Nabi ini selamanya. Yang dikatakan Abu Jahal ini menunjukkan kedengkian yang sangat kuat pada dirinya. Seorang dari Bani Mahzum, yang selama ini Bani Mahzum itu di dalam perbuatan-perbuatannya dalam kepemimpinan kota Makkah selalu iri hati kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib, karena mereka senantiasa melakukan amal-amal mulia, dan lalu kemudian Bani Mahzum itu mengikuti apa yang mereka lakukan dalam rangka memandingi pamor dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah sekarang kata Abu Jahal, lah kalau ngasih makan ya masih bisa nandingi, kalau ngasih minum masih bisa nandingi, kalau jadi panglima masih bisa nandingi. Kalau ada yang ngaku Nabi, gimana mau menandingi? Gimana mau menandingi? Karena tidak mungkin satu negeri nabinya dua. Demi Allah, kata Abu Jahal, saya tidak akan pernah membenarkan Nabi ini selamanya. Inilah maksud. Fala tuti'il mukadzibin, maka jangan kamu ikuti orang-orang yang mendustakan. Nah, al-mukadzibin yang ada dalam ayat ini adalah segala orang yang kemudian mendustakan Rasulullah SAW dari kalangan orang-orang kafir Quraisy, dan mereka adalah tercakup Abu Jahal, Amr bin Hisham, Al-As bin Wahil As-Sahmi, Umayyah bin Khalaf, kemudian juga Uqbah bin Abi Mu'aid, kemudian tokoh-tokoh yang sangat banyak dari kalangan Quraisy. Waddu, karena apa? Mereka sangat menginginkan lautudhinu, dan ini adalah sikap yang ditunjukkan oleh seorang tokoh sepuh Quraisy yang namanya Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini waddu lautudhinu fayudhinun, menginginkan Rasulullah bersikap lunak, maka mereka pun akan bersikap lunak. Nah, Utbah bin Rabi'ah ini orang yang suka kompromi, tidak suka keramaian, tidak suka konflik bersenjata, tidak suka kemudian ada pertumpahan darah. Maka dia senantiasa membujuk Rasulullah dengan bujukan-bujukan yang menarik. Utbah satu hari pernah mengatakan kepada Rasulullah Muhammad SAW, hai Muhammad, bagaimana kalau kita berdamai saja? Caranya begini, aku sembah Allah Tuhanmu itu setahun, tapi kau tahun depan ikut menyembah Tuhanku. Ini kata Utbah bin Rabi'ah, kompromi yang tidak masuk akal. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menurunkan surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Surah Al-Kafirun ini turun tentang Utbah bin Rabi'ah yang menawarkan kepada Rasulullah, yuk gantian, setahun kamu ikut nyembah Tuhan saya, nanti saya setahun ikut nyembah Tuhan kamu. Ini yang dilakukan oleh Utbah. Dan Utbah yang terbiasa selalu berkompromi itu juga kemudian selalu menawarkan kepada Rasulullah kompromi-kompromi yang lain. Dia satu hari misalnya datang dengan mengatakan, kau ini kenapa Muhammad, kau sakitkah? Kami akan carikan tukang obat, dukun, dan semua tabib di seluruh jazirah Arab untuk mengobatimu. Kalau kau sakit, kau ini kenapa Muhammad? Apakah kau ingin kekayaan? Kalau memang kau ingin kekayaan, kami semua tokoh Quraisy rela membagi dua harta kami dan akan kami berikan kepadamu agar kau menjadi orang yang paling kaya. Kau ini kenapa Muhammad? Apakah kau ingin punya istri lagi yang cantik jelita? Maka kami akan mengumpulkan gadis-gadis tercantik dari seluruh kabilah Arab, akan kami kawinkan dengan engkau. Kau ini kenapa Muhammad? Apakah kau ingin kekuasaan? Kalau begitu baiklah, kau dijadikan Raja Makkah. Tetapi tolong jangan hina Tuhan-Tuhan kami, tolong jangan cela nenek moyang kami, tolong jangan kau kata-katai
apa-apa yang menjadi tradisi kami turun-temurun ini, karena kami sungguh memuliakannya. Kata Utbah bin Rabi'ah begitu. Ini yang mereka sampaikan. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka ingin agar kamu menjadi lunak, lalu mereka pun lunak kepadamu. Wala tudhi kulla halafin mahin. Dan janganlah kamu mentaati kulla halafin, setiap orang yang banyak bersumpah, mahin lagi hina, hammazin masya'in binamin, Hamazim masya'im binami, yang kemudian berjalan ke sana kemari menghambur-hamburkan fitnah. Hamaz yang banyak, Hamaz ya pakai za, banyak mencela. Masya'in kesana kemari, binamin menghambur-hamburkan fitnah. Mena'in yang kemudian amat sangat enggan mencegah dan menghalang-halangi, lil khairi untuk berbuat kebaikan, mu'tadin melampaui batas, asin banyak dosa. Ini ayat ini, halafim mahin, hamazim masya'in binamin, mana'in lil khairi mu'tadin asin, utulim ba'da dzalika zanin. Ini menyebutkan tokoh-tokoh Quraisy dengan cirinya satu sama lain. Halafim mahin, banyak bersumpah lagi hina. Ini adalah sebutan yang ditujukan oleh Allah kepada Abu Lahab. Hamazim masya'in binamin, yang banyak mencela, kian kemari menghamburkan fitnah. Ini adalah seorang yang namanya tadi kita sudah sebut, Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Manna'in lil khairi mu'tadin asin, yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas dan banyak dosa. Ini adalah Abu Jahal atau Amr bin Hisham. Kemudian utullim ba'da dzalika zanin, yang kasar dan terkenal kejahatannya. Ini adalah tentang Al-Walid bin Al-Mughirah. Angkana damali wa banin, ketika dia itu mempunyai harta dan anak yang banyak, jika dikatakan idza tutla alaihi ayatuna, jika dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, qala, dia mengatakan asatirul awalin, ini adalah cerita orang-orang yang dahulu. Sanasimuhu al-khurtum, kalau akan kami beri tanda di belalainya. Kenapa belalai? Kenapa bukan hidung? Sanasinuhu alal anf. Kenapa tidak dikatakan akan kami beri tanda di hidungnya? Tidak. Tapi Allah mengatakan sanasimuhu alal khurtum, akan kami beri tanda di belalainya. Karena orang kafir itu di akhirat, kata mufassir, akan kemudian mengembang badannya, akan kemudian meleleh dan memanjang, membesar, dan diantaranya adalah hidung yang kemudian akan menjadi bagaikan belalai, karena kemudian gempor dihajar sama malaikat, leleh terkena nyala api, dan kemudian hancur luluh karena kemudian azab yang sangat pedih. Kita juga sudah pernah membaca kemarin tentang riwayat pendiri agama berhala di Jazirah Arab, yakni Amr bin Luhai, yang kemudian nanti di akhirat akan menyeret-nyeret ususnya yang bagaikan sungai-sungai yang mengalir. Di usus saja kayak sungai. Jadi kalau hidung jadi belalai itu masih lebih ringan daripada usus yang jadi sungai terburai. Ini pembelaan dan pengarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah balas gitu ya, ketika mereka memberi gelar-gelar buruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah balas nama-nama mereka semuanya dengan
Ciri khasnya masing-masing Allah sebut dari sejak halafin mahin, hamazin masya'im binamin, mana'ilil khairi mu'tadin asim, utulim ba'da dalika zalim. Ini semuanya menjadi ciri dari semua orang-orang yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka telah menggelari Rasulullah dengan gelaran-gelaran yang buruk yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita percepat. Yang keempat, kemudian setelah Allah membela dan memberikan pengarahan kepada Nabi dalam surah Al-Qalam, jadi pembelaan itu berupa pujian kepada beliau, berupa jaminan pahala kepada beliau, dan kemudian juga pembelaan itu berupa pembalasan yang dilakukan oleh Allah dalam menggelari tokoh-tokoh Quraisy yang kemudian menentang dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat ini adalah makar terhadap Al-Quran. Surah Al-Mudaththir ayat yang ke-18 sampai 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qaulul bashar. Innahu sesungguhnya dia fakkara telah berpikir, wa qaddar dan dia kemudian menetapkan. Fakutila maka binasalah dia. Kaifa qaddar bagaimana dia bisa menetapkan. Summa kutila maka kemudian binasalah dia. Kaifa qaddar bagaimana kemudian dia berani-beraninya untuk menetapkan. Summa nadhar kemudian dia berpikir lagi. Summa abasa kemudian dia bermuka masam, wa basar dan cemberut. Summa kemudian adbara dia berpaling, wastakbar dan menyombongkan diri. Faqala maka dia mengatakan in hada bukanlah ini illa kecuali dia sihrun sihir yu'sar yang bisa dipelajari. In hada bukanlah ini illa kecuali dia adalah qaulul bashar kata-kata manusia. Hari yang dimuliakan Allah, para ahlul qiraah sepakat ayat ini turun tentang Al-Walid bin Al-Mughirah, bapaknya Khalid bin Al-Walid, yang kemudian pada suatu hari mengumpulkan orang-orang Quraisy di Darun Nadwah dengan kegelisahan yang memuncak. Kata dia, wahai orang-orang Quraisy, berkumpullah dan bersepakatlah, karena sesungguhnya musim haji akan segera tiba. Satukanlah pendapat kalian tentang apa yang dibawa oleh Muhammad, karena jika kalian berbeda satu sama lain maka kalian akan kemudian saling berbantah satu sama lain. Kalau kalian saling berbantah satu sama lain tentang Muhammad maka orang akan semakin percaya kepada Muhammad. Maka satukan pendapat kalian, bulatkan apa yang akan kalian sampaikan opini tentang Muhammad ini. Maka ada orang yang kemudian mengatakan di antara mereka, kita katakan saja Muhammad itu gila. Maka kemudian kata Al-Walid bin Mughirah, dia fakkara, dia berpikir-pikir, kemudian dia mengatakan, ya tidak, kalau gila kita sudah pernah melihat orang gila dan kita tidak menemukan tanda-tanda yang serupa itu dengan Muhammad. Coba pendapat yang lain. Ada yang kemudian mengatakan, kita katakan saja dia adalah syair, dia adalah seorang penyair. Kata Al-Walid bin Mughirah, kita ini sudah kenal syair, rajas maupun najasnya, majas maupun semua gayanya, dari Syam sampai ke Yaman, dari Hijaz sampai Najd, dari Tihamah dan Yamamah, kita tahu semua langgam syair. Tapi apa yang diucapkan Muhammad tidak mengikuti kaidah itu semuanya. Semua kaidah syair jungkir balik di dalam kata-kata Muhammad itu. Jadi tidak mungkin kita katakan dia syair, karena yang diucapkan Muhammad ini sulit disebut sebagai syair. Yang ketiga ada yang mengatakan, kita katakan saja dia dukun. Kita sudah pernah melihat dukun, kata Al-Walid bin Mughirah. Kita sudah pernah melihat dukun, bagaimana dia komat kamit, bagaimana dia berdupa-dupa, bagaimana dia kemudian punya alat-alat yang aneh dan berbagai macam pusaka yang lucu. Tidak, itu pasti bukan dukun. Tahu apa? Gitu, semuanya bingung, menyerah, angkat tangan. Sihir yang apa dulu? Yang dilakukan oleh Muhammad itu memang seperti sihir. Kata Al-Walid bin Mughirah, tidakkah kalian lihat yang dikatakan Muhammad bisa memisahkan suami dari istrinya? Iya kan? Kalau yang satu beriman, yang satu tidak, pisah otomatis. Bisa memisahkan bapak dari anaknya. Iya, kalau yang satu beriman, yang satu tetap kafir. Bisa memisahkan budak dari tuannya. Kalau yang satu beriman, yang satu kafir. Maka kita katakan memang ini adalah sihir. Sihir yang dipelajari, sihir
yang dipelajari, sihir yang dipelajari. Maka dia pun menetapkan, maka kata Allah, "Faqutila kaifa qaddar." Celaka dia, bagaimana dia bisa menetapkan setelah merangkum semua pendapat itu, kemudian dia memutuskan dan mengkampanyekan satu kata yang bulat bagi seluruh orang Quraisy untuk mengatakan kepada semua jamaah haji yang hadir di seluruh dunia bahwa yang dikatakan Muhammad itu adalah sihir yang dipelajari. Inilah makar terhadap Al-Quran yang direkam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau majari Islam liberal belajar juga sama Al-Walid bin Mughirah, argumentasinya ini sangat-sangat kokoh. Karena yang dikatakan benar, Quran itu bisa memisahkan antara suami dengan istrinya. Ini sihir yang dipelajari. Jadi pendapat seperti siapa yang mengatakan Al-Qur'anu muntajaz thaqafi, Quran itu produk peradaban. Dia berjalan di dalam sebuah peradaban yang profan. Dia bukan sesuatu yang kemudian suci. Dia bukan sesuatu yang kemudian bersih, karena dia menghiasi kehidupan Muhammad beserta sahabat-sahabatnya yang sangat fana di kehidupan dunia. Maka dia juga tidak suci. Itu logikanya kan simpel banget begitu. Kalah dengan logika rumit yang disusun oleh Al-Walid bin Mughirah ini. Ada juga yang mengatakan Quran itu adalah sebuah gitu ya, hasil pembelajaran yang dilakukan oleh Muhammad terhadap kitab-kitab sebelumnya, lalu dia melakukan sintesis. Buktinya apa? Tidak bisa dibuktikan hal semacam itu. Muhammad tidak bisa membaca dan menulis, dan itu menjadi bukti yang sangat kuat betapa kemudian beliau SAW tidak mungkin mengarang-arang Al-Quran Al-Karim. Dan semua teori tentang Al-Quran yang kemudian, apalagi dengan hermeneutika, sebuah teori yang mengatakan bahwa karena Quran itu sudah dalam bentuk kata-kata, gitu ya. Sementara kata-kata itu adalah bahasa manusia yang tidak suci, maka kata-kata itu juga tidak suci. Yang suci adalah makna yang terkandung di dalamnya. Dua teori rumit benar. Itu kalah semuanya dengan logika yang dibangun oleh Al-Walid bin Mughirah yang dengan simpel mengatakan ini adalah sihir yang dipelajari, dan itu mandi, dan itu apa yang dia katakan itu sangat-sangat kemudian menjadi sebuah argumentasi yang sangat kokoh yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy di dalam membantah Rasulullah SAW terhadap Al-Quran yang beliau bawa. Karena kemudian orang tidak bisa mengelak bahwa Rasulullah memang memisahkan antara suami dengan istri, memisahkan bapak dengan anak, memisahkan saudara dengan saudara, dan memisahkan budak dengan tuannya. Demikian sekilas kisah tentang penentangan terhadap Rasulullah SAW. Akan kita lanjutkan pada pekan yang akan datang insyaAllah. Sebelum ditutup ada yang akan ditanyakan, kami persilahkan. Tidak ada? Kalau tidak ada kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang telah mendahului kami dengan iman, terutama Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat beliau yang agung dan mulia. Jangan di dalam hati kami Engkau jadikan, ya Allah, rasa ghil, rasa tidak enak, rasa tidak nyaman, rasa dengki, rasa dendam, rasa sakit terhadap mereka semua orang-orang mulia yang telah mendahului kami dengan keimanan, yakni juga saudara-saudara kami yang ada di antara kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Ya Allah, ampuni kami dan kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mentarbiah kami sejak kecil kami. Allahumma ja'alna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami sebagai salah satu di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sempurna. Jadikan kepada kami semangat untuk meneladaninya. Jadikan kepada kami sebuah kerinduan kepadanya. Jadikan kepada kami rasa cinta yang meluap-luap, yang kemudian kami wujudkan dengan senantiasa mengikuti jejaknya, menelusuri teladannya, mengamalkan sunnah-sunnahnya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Karim, Ya Azim, Ya Nafi, Ya Dhar, Ya Muta'al, Ya Jabbar, Ya Kabir, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi
wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong kami untuk senantiasa bisa bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu, berzikir untuk mengingat-Mu, dan beribadah dengan cara yang terbaik kepadamu, dengan apa yang bisa kami persembahkan dalam mengabdi kepadamu, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Ya Allah, perbaiki untuk kami agama kami yang menjadi penjaga urusan-urusan kami. Jadikan agama kami adalah agama Ibrahim yang lurus, millahnya yang hanif, dan apa yang kami ikuti adalah agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam yang Kau ridai, ya Rabbal Alamin. Wa aslih lana akhiratana wa aslih lana dunyana, dan perbaiki untuk kami dunia kami yang di sana kami hidup, ya Allah, hidup dalam rangka menegakkan syiar kepadamu, hidup dalam rangka beribadah kepadamu, hidup dalam rangka menjadi khalifahmu, hidup dalam rangka menjadi umat nabimu dan menjadi umat yang meneladaninya. Ya Allah, jadikan kami juga baik bagi kami, perbaiki untuk kami akhirat kami, tempat kami kembali. Ya Allah, jadikan di sana kelak kami bertemu dengan Nabi kami. Beliau sambut kami di haud, di telaga Al-Kautsar yang kami rindukan. Beliau berminum kami, dan beliau kemudian menyambut kami dengan muka yang gembira, berseri-seri. Ya Allah, indah sekali membersamai Nabimu, mengibarkan panji Nabimu, dan kami adalah umat yang dibanggakannya di hadapan segala umat kelak di hadapanmu, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama waj'alnal muttaqina imama waj'alnal muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang muliakan Allah, kita tutup majelis jejak Nabi kita sore hari ini dengan salawat Ibrahimiyah dan penutup majelis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.